Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Anissa. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari proyek kelompok kami, yakni mengenai triple hill climbing dan local beam search. Di sini kelompok kami beranggotakan yang pertama ada Ian Felix Jonathan, NRP 08, kemudian ada saya sendiri, Safika, NRP 013, kemudian ada Arda, NRP 034, lalu ada Tera, NRP 039, dan Revina Rahmanisa, NRP 046. Mungkin bisa ke slide berikutnya. Jadi di sini kami menggunakan heuristic algorithm, yang mana dalam rinciannya nanti bisa dilihat dalam link docs di bawah ini. Mungkin ya, langsung ke source code simple hill climbing-nya. Jadi yang pertama ini kami melakukan inisiasi. Di sini membuat representasi dari graf dalam bentuk array, yang mana posisi dari setiap array akan mempresentasikan kota dan isi array akan mempresentasikan jarak. Jadi untuk mencari jarak minimal dari study case dari TSP ini, kita perlu memanggil fungsi simple hill climbing dengan melakukan parsing array dari TSP. Kemudian di sini terdapat fungsi dari random solution, yang mana fungsi random solution ini akan menerima parameter representasi graf yang digunakan, dan fungsi ini pertama kali akan membuat sebuah array cities yang akan menampung representasi kota dari TSP, misal 0, 1, 2, 3, 4. Kemudian akan dilakukan perulangan untuk mengacak posisi dari array cities, dan hasilnya akan disimpan ke dalam array solution dan akan di-return ke program yang memanggil fungsi ini. Lalu kemudian terdapat fungsi getChild yang akan menerima parameter berupa urutan perjalan, misalkan 0, 1, 2, 3. Melalui fungsi ini, kami akan mencari setiap child dari urutan perjalan tersebut dengan melakukan penukaran nilai dari setiap posisi yang sudah ada. Lalu untuk setiap hasilnya dari penukaran nilai akan disimpan di dalam variabel child dan di-return ke fungsi yang memanggil fungsi tersebut. Nah, berikutnya ada implementasi source code simple hill climbing pada fungsi getBaseChild. Fungsi getBaseChild ini akan menerima parameter berupa representasi graf, daftar child dari parent, dan juga current length atau panjang rute parent. Fungsi ini akan membandingkan jarak dari setiap child yang ada dengan parent. Jika child nilainya lebih kecil dari parent, maka child tersebut akan dianggap sebagai base child. Untuk mendapatkan panjang dari setiap rute, itu dapat menggunakan fungsi panjang rute. Nilai yang dikembalikan kepada user itu adalah base child dan juga panjang rutenya. Nah, fungsi panjang rute akan mengembalikan jarak total dari rute yang akan dicari. Misal 1, 2, 3, 0. Maka fungsi ini akan mengambil jarak berdasarkan array 1 dan array 2 pada TSP dan terus menambahkannya sampai kembali lagi ke titik awal. Total dari nilai yang dihitung akan dikembalikan kepada user. Nah, berikutnya ini ada source code dari simple hill climbing-nya. Fungsi ini adalah fungsi utama dari program ini. Ketika pertama kali memanggil program ini, kita akan membuat rute awal secara acak dengan fungsi random solution. Setelah ada rute awal, maka kita mencari panjang dari rute awal tersebut. Selanjutnya, kita perlu mencari semua child dari rute awal tersebut dengan melakukan penukaran melalui fungsi getChild. Setelah semua child-nya terdaftar, kita perlu mencari child dengan nilai rute yang lebih pendek daripada parent. Dan proses ini akan terus berulang sampai nilai parent lebih kecil dari nilai child yang ada. Nah, berikutnya itu ada source code steepest hill climbing. Secara keseluruhan tidak ada perbedaan yang signifikan pada steepest hill. Dapat dilihat dari fungsi di samping untuk melakukan inisiasi program dan juga melakukan pemanggilan fungsi sama seperti kode yang sebelumnya. Pertama kali kita merepresentasikan graf, setelah itu kita panggil fungsi steepest hill climb-nya. Nah, perbedaan utama dari steepest hill climb dan juga simple hill climb itu hanya terdapat pada fungsi getBaseChild-nya. Dapat dilihat bahwa pada steepest HC untuk setiap child-nya itu kita mencari nilai yang paling kecil jika dibandingkan dengan parent. Sedangkan dengan simple HC, jika kita ketemu dengan node yang lebih kecil daripada parent,
nilai tersebut langsung kita kembalikan ke user. Jadi kita tidak perlu mencari nilai terendahnya. Oke, selanjutnya yaitu source code dari stochastic annealing. Nah, di sini pertama-tama kami membuat kelas state, di mana kelas ini dibuat untuk membuat suatu state yang nanti melakukan komparasi dari setiap stats. Nah, nanti setelah itu melakukan sorting stats, melakukan print current state, melakukan copy state, dan melakukan update distance melalui reset distance. Nah, nantinya akan melakukan track dari kota asal, lalu menambahkan distance untuk kembali ke home. Nah, selanjutnya di sini kami membuat class city, di mana class ini digunakan untuk membuat sebuah kota baru dan mengurutkan kota tersebut. Selanjutnya, di sini kami membuat fungsi probability, di mana fungsi ini akan mengembalikan nilai true dan probabilitas sebesar P random uniform dari A B akan memberikan floating point secara acak dengan range A sampai B. Lalu ada fungsi XP schedule, di mana fungsi ini fungsi schedule untuk stimulate annealing dengan menggunakan np.xp, di mana xp merupakan sama dengan E pangkat X dan E sama dengan 2,7182881 atau approximity. Selanjutnya ada fungsi get best solution by distance, di mana fungsi ini mengembalikan state dengan distance terbaik. Pertama sekali kita mendaftarkan variabel, setelah itu melakukan loop sampai semua rute berhasil. Nah, dalam loop tersebut kita harus mendapatkan row dari variabel matrix, lalu membuat list cities. Setelah itu kita perlu menghapus kota yang sudah dimasukkan ke dalam rute. Lalu kita lakukan sorting jarak terpendek dan buat state baru, lalu update distance-nya. Yang terakhir, maksudnya selanjutnya yaitu adalah fungsi mutate. Fungsi mutate ini digunakan untuk mencari child dan parent yang ada melalui perulangan. Melalui perulangan kita perlu cek apakah kita perlu melakukan pertukaran. Jika true, maka kita swap atau tukar nilai yang ada. Setelah itu kita update current distance lalu return state yang baru. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk stochastic annealing. Jadi pada fungsi selanjutnya itu adalah fungsi utama dari program ini. Pertama sekali kita harus tetap melakukan tracking terhadap base state sementara. Lalu kita lakukan loop berdasarkan int max. Setelah itu kita lakukan mutasi atau get child dari state yang ada. Nah, lalu kita lakukan perhitungan dari delta E dan kita cek apakah kita perlu melakukan update pada base state yang ada. Next. Lalu selanjutnya ada fungsi main, di mana fungsi ini itu pertama kita perlu mendaftarkan representasi dari graph-nya. Setelah itu kita panggil kode simulated annealing-nya, lalu kita print jarak optimalnya. Next. Lalu selanjutnya untuk local beam. Jadi pada fungsi ini merupakan fungsi main. Jadi pertama sekali kita perlu memasukkan representasi dari node yang digunakan, lalu membuat sebuah permutasi state awal dengan menggabungkan dua buah kota. Lalu local beam search ini akan menggunakan K yang bernilai 6, di mana kami akan tetap melakukan track terhadap 6 state terbaik dalam setiap iterasinya. Next. Lalu panjang rute, di mana fungsi ini akan mengembalikan jarak total dari rute yang akan dicari. Jadi semisal ada 1, 2, 3, 0, maka fungsi ini akan mengambil jarak berdasarkan array 1, 2 pada TSP, dan terus menambahkan nilainya sampai kembali lagi ke titik awal. Total dari nilai yang dihitung akan dikembalikan kepada user. Next. Lalu selanjutnya ada create node berikutnya, yang dimana fungsi ini akan membuat semua kemungkinan dari state yang dikirimkan. Jadi misal representasi kota itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan current state-nya adalah 0 dan 1. Melalui fungsi ini kami akan mencari semua kombinasi dari current state untuk kota mana yang akan dikunjungi oleh node tersebut. Jadi semisal 012, 013, 014, dan lain-lain. Setelah itu semua kemungkinan tersebut akan di-return. Baik, mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya, melalui fungsi ini kami mencoba mengurangi jumlah kota yang akan diproses. Misal dalam kode ini kami menggunakan K bernilai 6, maka dari semua state yang ada, misalnya 12,
kami hanya akan mengambil 6 rute dengan jarak yang paling pendek saja. Berikutnya, semua rute tersebut akan dikembalikan ke user. Untuk sorting, kami menggunakan prinsip brute force. Setelah semua state telah diiterasi, terakhir hanya akan tersisa K, state atau rute saja. Nah, dari ke-6 rute tersebut, kita akan mengambil rute dengan jarak yang paling pendek. Untuk setiap rute atau state akan dilakukan pengecekan panjang rute, lalu rute dengan panjang yang paling pendek akan di-return kepada pengguna beserta panjangnya. Di fungsi utama dari beam search ini, dapat kita lihat, kita ingin mengambil sebanyak K permutasi dari random state yang sudah kita buat di awal. Setelah itu, selama jumlah kota yang dilewati belum sama dengan jumlah kota total, maka akan terus dilakukan iterasi mencari node berikutnya dan mengambil K node atau state yang terbaik. Terakhir, kita mencari state dengan nilai terendah. Berikut adalah hasil dari run kode yang sudah kami buat. Oke, selanjutnya. Hasil analisis, yang pertama, simple hill climbing. Penggunaan waktu lebih sedikit, tetapi hasil tidak bisa terjamin dan belum tentu optimal. Yang kedua, steepest hill climbing. Membutuhkan waktu lebih lama karena harus mengecek semua neighbors terlebih dahulu, tetapi memberikan hasil yang sangat optimal. Yang ketiga, hill climbing. Membutuhkan waktu yang lebih lama dari kedua hill climbing lainnya, tapi memberikan hasil yang cukup optimal, karena bergerak berdasarkan probabilitas yang ada. Yang keempat, beam search tidak membutuhkan waktu yang lama, tetapi hasil sangat tergantung dengan nilai K yang digunakan. Dari sisi penggunaan memori, penggunaan hill climbing lebih hemat memori, karena kita tidak perlu menyimpan state yang telah dicek sebelumnya, dan kita tidak perlu melakukan backtracking. Sedangkan dalam beam search, kita membutuhkan lebih banyak memori karena setiap state yang ada bergantung dengan state dari tahap sebelumnya. Jadi, kita terus menyimpan semua state yang telah dicek. Dari sisi kompleksitas, kita tidak bisa membandingkan secara algoritma karena algoritma heuristik sangat berbeda dengan algoritma biasa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak.